bangsa kita yang cerdas dan memahami sejarah, memahami bagaimana nenek moyang kita. Bung Karno dan Pak Harto kembali ke situ. Bung Karno paham bahwa ada Jongko Joyoboyo yang menerangkan bahwa kelak akan ada seorang satrio ya, yang akan memerdekakan bangsa ini dan akan membuat makmur. Kita mempunyai paham yang demikian itu artinya kalau kita mengatakan bahwa kita ini tidak seperti beliau-beliau yang rebut bener, rebut paling bener, dan kita tidak ingin mengembangkan ajaran ini, Jawa ini, ya keliru. Justru kita ingin mengembangkan ajaran Jawa ini. Justru kita harus mengembangkan ajaran Jawa ini. Dengan perkembangannya ini, apa ya? Kita tidak ada keuntungan. Keuntungan cuma rukun aja, hanya bersatu. Kan gitu kan? Karena apa? Nah ini yang kedua ini yang kadang-kadang juga kita juga ada yang kurang menyadari, kurang memahami di kelompok orang lokal sendiri ya, bahwa pandangan seperti ini itu dengan punya pandangan seperti ini berarti kita punya dua senjata. Satu ya, paham ketuhanan yang dimana dikatakan bahwa Sang Maha Pencipta itu bukan sosok, bukan figur, bukan personal ya, yang dalam uraian Jawa ini paling tidak disebutkan adota pawangan 6 tidak 100%. Ini lebih jagat cari gede dengan Tuhan Katon. Itu jadi kupas, berarti tidak bisa. Tidak, jadi transenden ya. Tan ora kena apa? Tan ora kena kinaya ngopo. Tan kena kinaya ngopo. Jadi transenden, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dimanifestasikan, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dilamunkan, tidak bisa dibicarakan. Sang Maha Pencipta itu tidak bisa. Apa definisinya? Tidak ada. Gusti sama Sang Maha Pencipta itu beda definisinya. Beda ya. Gusti itu sudah datnya mikro tadi. Mikro, iya mikro. Nah, itu mikro pun itu punya apa ya? Punya induk. Iya. Di alam ini. Itu kita tidak tahu. Jadi kalau konsep menunggal Kawula Gusti benar berarti ya? Iya. Benar berarti ya? Iya. Jadi itu masih mikro dari yang Sang Maha Pencipta. Bukan, mikro dari makro ini. Oh iya. Induknya. Oh, gitu. Ini masih ciptaan juga. Paham. Jadi yang mikro di sini ini kan makro. Iya. Ya. Yang dipercaya tadi. Iya, dipercaya. Itu artikan dari makro. Iya. Bicara makro itu tidak tahu. Yang tahu tentang makro, tentang sang hidup ini, ya mikro ini. Nah, yang tahu, nah Pencipta yang makro itu yang tahu. Nah kita ada nuruti sudah. Itu kan makhluk. Jadi makro ini kalau boleh kita sebut ya makhluk pertama. Itu makhluk loh. Makro ini makhluk pertama, bukan Sang Maha Pencipta, bukan. Ini ada yang menciptakan. Nah ini ada yang bisa dibicarakan yang menciptakan itu. Nah dengan demikian maka berarti kita punya apa ya, punya pengertian. Di samping paham yang kita lakukan dengan dasar itu sudah punya pengertian. Nah pengertian ini semacam pisau analisa atau kata-kata pemalas, sehingga kita ini dalam melihat ajaran-ajaran agama yang masuk sama seperti itu. Jadi baik itu Hindu, Buddha, Kristen, Islam, menurut pandangan orang Jawa ya sama seperti itu, tidak berbeda dengan Jawa itu, persis sama. Itu menurut pandangan kita. Jadi kita misalnya mempelajari
Kristen atau Islam. Dengan kacamata kita, lu kok bodoh. Semua hidup pun dipelajari sama. Kalau yang kita pakai kacamata kita punya paham seperti tadi itu, dan ternyata agama kami seperti itu juga. Ini dengan tegas orang Jawa mengatakan seperti itu, tidak ragu-ragu. Tidak hanya Hindu, Buddha, Kristen, Islam yang sama dengan setelah dikupas sama dengan pandangan Jawa tadi. Shinto pun, Konghucu pun sama. Itu pandangan Jawa. Bapak, kalau tidak begitu tidak boleh diterima. Dia pelajari, bodoh. Nah, tentang mereka punya alat sendiri, sehingga diartikan tidak sama. Tidak tahu ya, orang itu. Itu terlalu subjektif sih. Ya. Kalau kita tidak sama, itu sehingga tidak ada masalah. Jadi, andai kata dialog imajiner diteruskan, gimana sih? Tidak perlu takut, mupok doa. Ini pasti, tapi perkembangan kita tidak tahu. Nah, inilah pamrih kita. Pamrih kita itu artinya siapa bilang bahwa orang Jawa tidak ingin mengembangkan? Ingin. Ya dengan paham netral seperti ini, jadi kembangkan itu. Bukan berarti masuk ke agama Jawa, enggak. Tetap ada di agama Anda masing-masing. Tapi kenapa sih Mbah tadi kok seharusnya dia kan orang hebat, dia apa nggak bisa menjangkau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang nanti kira-kira? Karena praktiknya memang kenyataannya pertengkaran luar biasa anak cucu itu. Nah itu biasanya kalau ini dalam ngomong-ngomong saya masih muda, harus tahu jongkok. Bakal ini Oh. Ya, belum ada yang rumit di tengah-tengah ini, tapi biarlah nanti akan ada sendiri. Ya itu, dia suruh nunggu lagi. Ya kalau nunggunya pas kita di zaman di penghujung, kalau di zaman soro ya hari ini. Nah, oleh karena itu kalau kembali ke zaman tadi, jadi andai kata terjadi sebelum pertengahan, tapi yang soro kan di tengah-tengah ini. Lalu kita yang pada saat jadinya mau jumpa ini, yang paling soro. Nah, oleh karena itu kan sering terjadi ya. Ini agak bergeser tapi ya kelanjutannya dengan COVID semua itu mengeluh, semua itu merasa susah dan sengsara, teraniaya, perasaan resah, ketakutan dan sebagainya. Nah ini banyak orang juga yang tidak perlu Anda takut. Kita lihat, lihat itu macam-macam. Yang kalau saya lihat dulu Anda dulu orang masa jatuhnya Majapahit penjajahan, waduh, bukan main sorongnya, bukan main sengsaranya, ketakutan, kelaparan, penyakit sudah ada karuan dan banyak yang mati. Makanya disebutkan besok wong dua kali separuh. Memang demi merdeka kita habis separuh. Ya karena situasi yang sangat keras tadi itu. Itu yang katanya ya, untuk menghibur kita sekarang. Anda tidak perlu ketakutan seperti ini, tidak perlu merasa soro karena leluhur Anda sendiri itu dulu lebih soro, jauh lebih sulit. Gitu. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa kita harus tahu sejarah, sehingga yang semua kita bicarakan tadi itu dijawab oleh sejarah, baik dialog imajiner, baik pandangan-pandangan spiritual itu dijawab oleh sejarah. Nah ini menarik tadi kalau ini karena tetap kita kepada filsafat ya, semua pandangan kami karena lupa kita ini bahwa itu filsafat. Contoh ya, besok ono satu opini ya, yang akan memakmurkan kita dan senjatanya Trisuwareto gitu ya, Trisuwareta. Weda itu kan ajarannya, paham. Trisuwa itu senjata yang berujung tiga. Nah, kita kadang-kadang itu satu legenda, mitos, satu sesuatu yang tertutup yang harus dikupas, kita pertahankan sebagai mitos, sebagai legenda. Jadi ini kan kearifan lokal. Coba kita sekarang melihat tokoh-tokoh yang cerdas ya, bangsa kita yang cerdas dan memahami sejarah, memahami
bagaimana nenek moyang kita, Bung Karno dan Pak Harto. Kembali ke situ, Bung Karno paham bahwa ada Jongko Joyoboyo yang menerangkan bahwa kelak akan ada seorang satrio ya, yang akan memerdekakan bangsa ini dan akan membuat makmur. Senjata ini Triswaweda. Maka Bung Karno membuatlah Trisakti Pembangunan. Jelas itu sudah Triswaweda itu. Ya, dan sudah itu jelas. Bung Karno pinter. Saya harus membuat satu ajaran untuk pembangunan, satu dasar yang nanti mirip dengan ini persis. Kalau tidak saya salah. Ini salah, saya bukan betul peningit saya ini, kan gitu ya. Nah itu, jadi berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, terus berbudaya dan berkeberlanjutan dalam berbudaya. Ini di Surabaya. Di Sakti Pembangunan. Itu Pak Harto. Saya harus jadi peningit. Dibuatlah trilogi pembangunan. Jadi ini saya tidak ragu-ragu bahwa beliau itu paham. Saya harus membuat ini bukan semata-mata memang untuk dasar pembangunan, tapi memang saya harus ini senjata sebagaimana diramalkan atau dijongkok oleh Joyoboyo tadi. Tapi ada nggak kemungkinan muncul lagi seseorang seperti Pak Harto, Bung Karno yang dia juga akan membuat 3 senjata? Kemungkinan. Dan kita ini berimajinasi lagi karena kita tidak kenal Partai Bung Karno, ya kenal hanya sebagai rakyat jelata kita ya. Kemungkinan dalam bentuk materi ada senjata itu. Ini itu ada. Entah beliau itu ada yang mengasih atau kita tidak tahu. Karena secara ajaran itu ada. Biasanya orang Jawa itu barang itu mesti ada. Itu yang senjata atau pusaka yang berujung 3 tadi. Nah, jadi di sini kita sebagai bangsa atau rakyat ya harus tunduk pada senjata ini. Trisakti Pembangunan dan trilogi pembangunan ini Triswaweda. Ini harus kita anggap Triswaweda. Menguasai Triswaweda yang dijanjikan oleh para orang yang bersenjata itu sudah seperti ini. Nah ini memang bagus kan di 3 dasar lah, di 3 ini. Nah itu. Nah mudah-mudahan Pak Jokowi dan seterusnya ini pakai senjata ini. Justru itu. Nah ini kalau kelak itu kita bagaimana kira-kira setelah Pak Jokowi kita pakai teori siklus, lantas kita setelah Praten Wijaya itu Jaya Negara, tapi sekarang karena ada Triswaweda aman itu.